dia mengucapkan ada beberapa pentingnya masalah ini. Cuman kalimatnya dipotong. Kita lihat ya. Ini ada beberapa kalimat yang kemudian seperti potong ya. Ini ada penggalan kalimat yang misalkan pentingnya memerangi hoax gitu kan, membayangkan tatanan kehidupan bangsa. Bahwa Marwan bersama akan melakukan semua usaha untuk merealisasikan hoax itu ya. Kalimat utuhnya begini. Kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi hoax ya. Kemudian karena hoax merusak tatanan bangsa Indonesia, melawan dan memerangi fitnah seperti kalau Jokowi terpilih kemudian dia dibubarkan segala macam. Jadi gini, ada kalimat gini, melawan dan memerangi fitnah seperti kalau Jokowi terpilih, Kementerian Agama dibubarkan, Kementerian Agama dilarang, azan dilarang, zina dilegalisir. Saya bersumpah demi Allah selama hidup saya akan melawan supaya untuk upaya-upaya untuk melakukan itu semua gitu ya. Nah, kata-kata dia banyak gitunya. Hanya di Tirto ini ada beberapa yang kata-katanya kemudian dipenggal gitu ya. Jadi dikutip hanya masalah apa? Soal zina yang bisa dilegalisir gitu ya. Ini seolah-olah zina ibaratnya diizinkan gitu ya, diberikan tempat gitu ya. Gitu. Itu kemudian penggalan itu yang kemudian selain ditampilkan di media Twitter juga dibentuk meme oleh Tirto gitu. Masuklah ke ini kemudian menjadi ramai netizen gitu. Saya tahu gitu awalnya mungkin redaksi Tirto untuk mengambil apa ya clickbait clickbait itu biar ada timbal balik kemudian atau membuat judul yang yang kira-kira menarik perhatian masyarakat gitu. Di dalam media kayak gitu hal biasa gitu. Cuman hal harusnya itu didasari dengan suatu hal yang memang benar, jujur gitu. Bukan memenggal kalimat yang kemudian berbeda dengan narasi aslinya, bukan seperti itu gitu. Yang terjadi di sini adalah kayak gitu. Dia memenggal kalimat kemudian berbeda dengan narasi aslinya gitu. Kami juga seperti ini kan kata-kata. Kami juga mengejak semua melawan hoax, fitnah, kemudian seperti zina dilegalisir. Nah, penggalan kalimat seperti zina legalisir ini kemudian menjadi ramai gitu. Ya. Itu yang kemudian nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, nih, zina dilegalisir. Nah, meme ini kemudian juga menjadi ramai juga gitu. Apalagi di komentarnya ada ini nih. Jangan lupa ke depannya. Kasus yang kedua, ini kasus Sandiaga Uno gitu. Ini merupakan yang waktu itu ini waktu janji Sandiaga Uno ya akan menghapuskan UN gitu ya. Tapi kemudian ada di komentari di meme-nya Tirto itu kirain hapus NU gitu. Nah, ini kemudian menjadi ramai juga gitu. Padahal di media online itu cukup ini ya, namanya media massa kan cukup menjadi apa ya? Perbincangan netizen kemudian karena tidak hanya satu pihak, tidak hanya kan kalau kita bicara netizen di media sosial kan sifatnya nggak homogen, tapi heterogen dari banyak kalangan. Siapa saja gitu, tidak satu ini aja. Itu yang kemudian terjadi, kemudian untungnya memang cepat disadari kekeliruan tersebut gitu ya. Kemudian Tirto.id ini membuat klarifikasi gitu. Sebenarnya tidak lama setelah itu memang sebenarnya cepat dihapus ya. Cuma namanya netizen kan banyak menyimpan gitu. Di screenshot itunya Twitternya. Dan kemudian meme-nya juga di ini gitu ya. Itu akhirnya sudah menyebar kemana-mana. Walaupun sudah dihapus oleh Tirtonya dalam waktu yang nggak berapa lama, tapi sudah menyebar kemana-mana gitu. Hingga akhirnya membuat klarifikasi gitu tentang hoax tersebut. Ya. Nih, misal satu netizen yang seperti ini gitu. Bahkan dari NU sendiri membuat ini. Nah, apa yang dilanggar oleh Tirto? Nah, nih, dalam kode etik jurnalistik yang pasal 10. Kalau sudah berbuat kesalahan, nah apa yang dilakukan oleh harusnya seorang media atau seorang wartawan harus segera mencabut, merawat dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, segala macam. Permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau segala macam. Kemudian penafsiran yang berbeda gitu. Karena kalau nggak gitu nanti akan cepat bahaya, bisa masuk ke tindak pidana, bisa masuk ke pencemaran nama baik misalkan. Kemudian ada permintaan maaf yang dilakukan, disampaikan di media tersebut gitu. Jadi gini teman-teman, dalam konteks media massa,
Kalau misalnya kita berbuat kesalahannya di Twitter gitu, atau misalnya kita berbuat kesalahan menulisnya di media cetak Kompas, kesalahannya di lewat media yang sama juga kayak gitu. Itu secara apa ya, secara idealnya seperti itu gitu ya. Kemudian langsung disampaikan ya, ini sudah ada permintaan maafnya. Kemudian penulis tanggung jawab yang bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyerahkan sebuah karya jurnalistik. Nah, Wisatawan Warta Indonesia matang menjalankan berita jurnalistik dengan tulisan suara yang memutarbalikkan fakta. Ini kan nggak boleh ya, bersifat fitnah, cabul gitu. Nah, intinya gini teman-teman. Di dalam profesi wartawan adalah kita tidak boleh membuat berita atau memotong perkataan seseorang yang kemudian mengaburkan tadi saya bilang narasi aslinya, apa yang nggak disampaikan. Ini hati-hati ketika memenggal sebuah kalimat. Walaupun saya tahu itu untuk daya jual gitu kan, walaupun kadang-kadang kalau kita baca langkah mungkin tidak seperti itu gitu. Tapi itu sebenarnya secara etika nggak boleh gitu ya. Sebenarnya dalam kasus tirto.id sebenarnya memang kalau diberikan ada klarifikasi permintaan maaf itu sudah layak sekali gitu ya. Karena di dalam konteks media dalam hubungannya dengan narasumber segala macam itu kita harus benar gitu. Bahkan nih teman-teman, ini pengalaman saya ketika masih menjadi wartawan. Ketika kita salah menulis nama saja, misalkan namanya Adi gitu ya, saya tulis Aldi gitu. Itu saya di edisi berikutnya misalkan terbitan berikutnya saya akan minta maaf kepada narasumber, harusnya namanya Aldi atau nama rumah sakit yang berbeda, saya nyebut ini atau alamatnya berbeda. Itu ada klarifikasinya di edisi berikutnya gitu. Biar tidak salah. Jadi kesalahan sekecil apapun harus diklarifikasi oleh media. Adabnya seperti itu, etikanya seperti itu gitu. Karena memang kalau kita bicara 6 orang kan pasti berbeda-beda ya abjadnya, ejaannya segala macam. Dan itu yang kecil ya, banyak masalah pekerjaan, masalah pemberitaan, masalah segala macam. Apalagi menyangkut sebuah informasi yang kemudian membuat apa ya bersentuhan dengan masyarakat banyak. Itu harus hati-hati. Makanya sebenarnya kasus media ini sebenarnya saya bilang tadi banyak. Kadang-kadang salah interpretasi pun seperti itu gitu. Saya dulu pernah begitu juga ketika saya menulis. Saya pernah dilaporkan ke polisi juga gitu ya dalam hal tulisan karena tadi salah interpretasi. Orang membaca tulisan saya dianggapnya menyinggung seseorang. Saya kemudian dipanggil ke polisi untuk pemeriksaan segala macam gitu. Tidak hanya saya diperiksa polisi, narasumber saya juga diperiksa polisi, pimpinan saya juga diperiksa polisi berkaitan dengan isi media yang saya tulis gitu ya. Gitu. Jadi dia mempermasalahkan tulisan saya yang dianggap mencemarkan nama baiknya gitu. Walaupun saya berikan alasan ini saya bilang ke polisi ini tidak mencemarkan nama baik, bukan begitu maksud saya. Gitu. Narasumber yang saya wawancara juga dibilang tidak begitu maksudnya. Ini akhirnya memang kasus itu di SP3 kan selama 3 tahun karena memang si pelapor ini yang melaporkan saya dan narasumber saya itu dia tidak bisa membuktikan kalau kata-kata atau tulisan yang saya buat itu dianggap sebagai pencemaran nama baik. Akhirnya kasusnya ditutup. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itu juga bagi wartawan. Kalau misalkan wartawan memang merasa benar tulisannya, ya kita harus berani bertanggung jawab dan harus bisa mempertahankan pendapat kita, tulisan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita memang salah menafsirkan, ya jangan segan-segan minta maaf karena itu ada di dalam undang-undang. Karena saya bilang tadi, itu ada undang-undangnya bisa masuk ke pencemaran nama baik, masuk ke ranah pidana gitu. Karena hati-hati gitu ya dalam media. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu nih Pak, karena media begitu banyak, hoax juga begitu banyak gitu, kadang-kadang capek juga gitu ya menanggapi hal seperti ini gitu ya. Karena kalau kita lihat di media juga bahkan ada beberapa orang yang terang-terangan sudah menghina sebuah golongan atau kaum tertentu atau agama tertentu begitu dilaporkan polisi karena si narasumber yang mengeluarkan itu ada dekat dengan kekuasaan ya kadang-kadang mentah gitu laporannya ya. Kita lihat aja, kita perhatiin aja di media sosial banyak tuh gitu. Walaupun di media sosial sudah ada UU ITE ya yang mengatur masalah etika dalam bermedia sosial. Tapi tetap saja masih banyak pihak-pihak yang melanggar gitu. Oke, itu contoh dari dunia media jurnalistik. Satu lagi adalah dari ini kedokteran. Ini saya ambil dari sebuah tulisan di Detik News gitu ya. Jadi korban malpraktek warga Situbondo melaporkan dokter kandungan. Saya tidak bacakan semua, intinya adalah gini.
Ada orang yang ini namanya Nurul Khoriyah ya, mengalami malpraktek seorang dokter kandungan. Oh, sorry. Ini nama nama pelapornya Nurul Khoriyah, tapi yang menjadi korban adalah Fajriatul Rahmaniyah, adiknya ya. Jadi adiknya ini si Fajriatul itu ketika melahirkan itu disesar gitu ya. Sesar. Cuman begitu disesar ternyata bayinya itu sudah meninggal. Apa tidak lama disesar dikeluarkan, tidak lama kemudian apa meninggal. Tapi anehnya setelah 3 hari kemudian ternyata si Fajratul itu melahirkan lagi anak. Tapi secara normal. Tapi nggak lama kemudian setelah keluar juga dalam keadaan meninggal dunia. Jadi dua-duanya yang pertama meninggal dunia, yang pertama lahir lewat sesar itu meninggal dunia, yang kedua lahir lewat normal tapi juga meninggal dunia gitu. Sebenarnya yang dipersoalkan keluarganya itu bukan masalah bayi yang meninggal dunia, tapi adalah dokter tidak menginformasikan kepada si pasien kalau misalkan di dalam kandungannya si Fajratul itu ya, itu ternyata ada 2 bayi. Karena selama ini menganggap hanya 1 bayi. Jadi dokter tidak menginformasikan gitu. Nah, ini dianggap sebagai dugaan malpraktek gitu. Harusnya kalau disampaikan ada 2 bayi gitu kan, ini menjadi mungkin pihak keluarga bisa berhati-hati atau harus ada tindakan apa lagi yang dilakukan gitu. Karena ternyata 2 bayi ini dua-duanya sudah meninggal. Bahkan bayi yang kedua setelah 3 hari dalam keadaan membusuk gitu ya di dalam kandungan. Nah, jadi tidak ada informasi tersebut yang kemudian dianggap ini kelalaian dari pihak dokter gitu, maupun dari pihak rumah sakit memberikan informasi kepada si pasien. Itu yang kemudian dilaporkan ke polisi gitu ya. Itu yang menjadi kemudian nah ini ada beberapa penjelasannya gitu. Kemudian ada juga yang dokter ada yang beralasan karena memang apa ya, ini kalau menurut dokter yang lainnya memang harus segera diangkat gitu ya, gitu. Tapi ada juga apa, dokter yang lain, saya lihat kelanjutan dia juga menganggap tidak perlu menginformasikan kepada pasien karena ini bagian masih dalam penanganan rumah sakit atau segala macam. Nah, itu ada alasan. Tapi yang pasti si pasien itu merasa dirugikan karena tidak mengetahui informasi gitu. Nah, apa yang dilakukan dari kode etik tersebut? Nah, ini kita lihat ya. Di pasal 10 nih kewajiban dokter terhadap pasien. Di halaman 31-nya ya. Ini ada sikap, tulis ikhlas diperlukan dalam menolong pasien, memberikan ketenangan dan kejernihan. Nah, ini juga harus juga dibarengi dengan memberikan informasi yang tepat nih, penegakan diagnosa dan terapi yang tepat. Dan penjelasannya juga sikap profesional. Nah, saya tidak banyak membahas ininya ya. Ini masalah rujukan pasien, ada konsultasi, ya kan, bagaimana baiknya segala macam. Yang pasti adalah pihak dokter harus memberikan atau pihak rumah sakit memberikan informasi yang benar dan tepat kepada si pasien gitu. Walaupun memang dokter juga harus hati-hati juga memilih ketika memberikan informasi, jangan sampai mengganggu kondisi psikis dari si pasien tersebut gitu, karena bisa berakibat tidak baik. Kalaupun bisa menyampaikan misalkan sampaikan aja ke keluarganya gitu ya, tidak ke pasiennya langsung gitu. Nah, ini teman-teman ada bisa beberapa teman-teman bisa baca mengenai kode etik dokter bagaimana dokter harus bersikap sebagai apa kepada pasien seperti apa gitu. Ada pedoman dan pelaksanaan seperti apa gitu di sini. Nah, itu yang dilanggar. Masalah terus terangan, masalah kejujuran apa yang perlu diketahui oleh si pasien karena itu menyangkut jiwa si pasien gitu. Nah, ini hati-hati. Itu yang kemudian praktek. Belum lagi misalkan kalau kita bicara di media misalkan ya, itu banyak terjadi hal-hal yang apa ya, kayak kemarin tuh ya, kita lihat di media apa misalkan terjadinya pengguguran kandungan misalkan gitu ya, banyak terjadi itu ya, sebenarnya nggak boleh itu dalam kedokteran gitu karena apalagi sudah punya nyawa gitu ya. Nah, itu banyak terjadi, terjadi pelanggaran itu sebenarnya banyak sekali kasus-kasus seperti ini gitu. Ini hanya salah satu aja gitu. Nah, yang pasti teman-teman yang harus disadari adalah ketika misalnya terjadi malpraktek kedokteran segala macam, sebelum kita melakukan kepada kepolisian, teman-teman harus disadari juga mengenai tadi saya bilang apa
kode etiknya seperti apa gitu yang mengatur kehidupan. Misal kalau bidang kedokteran ya seperti apa. Hal apa yang kira-kira bisa dilanggar gitu. Jangan sampai karena kita menganggap subjektif ini ada, oh ini ada masalah seperti ini, langsung kita lapor ke polisi atau jangan gitu. Jangan sampai nanti kita justru malah nanti yang pihak yang disalahkan, mencemarkan nama baik atau segala macam atau apa gitu ya. Jadi harus tahu dasar hukumnya. Kenapa apa yang dilanggar segala macam. Jadi harus jelas gitu ya. Tidak subjektivitas dari diri kita aja gitu karena kita merasa dirugikan gitu. Nah, ini adalah dua profesi yang memang banyak ya yang terjadi masalah di kita kaitan dengan media dan masalah kesehatan. Di bidang lainnya banyak gitu ya. Di bidang hukum, di banyaklah profesi-profesi masalah apa? Bidang akuntansi, bidang penghitungan profesi dan berbagai macam profesi yang lainnya gitu ya. Nah, ini pasti ada hal seperti itu gitu. Yang pasti adalah kuncinya adalah ketika kita merasakan ada hal yang dilanggar kode etik, kita harus tahu hal kode etik apa yang dilanggar gitu. Gitu ya, teman-teman. Saya nggak banyak ini hanya contoh kasus aja yang terjadi ya. Baik, sebelum saya buka untuk ruang tanya jawab, saya minta teman-teman yang bisa dibuka kameranya silakan dibuka. Saya mau ambil screenshot-nya dulu sebagai bukti perkuliahan. Sekarang teman-teman dibuka yang bisa. Oke. Mas Dwi aja yang bisa. Wah, ini sudah muncul banyak. Oke. Wah, laki-laki semua ya. Nggak apa-apa. Oke. Wah, ada ceweknya. Saya ambil screenshot-nya ya. Saya ambil. 1, 2, 3. Nah, saya save dulu ya. Nah, saya save dulu. Setelah ini teman-teman ada kuliah apa teman-teman? Setelah ini? Etika filsafat, Pak. Oh, dari IBM atau dari STEMIC? Dari IBM, Pak. Oh, Pak Hamludin ya? Iya, dari Pak Hamludin. Oh, Pak Hamludin. Oke. Jam 8 kan? Oke, teman-teman, ada yang mau tanyakan dari materi kita pada hari ini, pada malam hari ini mengenai tadi pelanggaran-pelanggaran ya. Banyak lah ya sebenarnya kalau teman-teman perhatikan juga di lapangan juga banyak yang melanggar kode etik ini. Yang pasti gitu teman-teman ya, ketika ada pelanggar segala sesuatu, kita harus lihat dasar hukumnya dulu. Jangan sampai kita melihat ini, oh ini melanggar nih, tapi kita nggak tahu hanya berdasarkan perasaan kita aja gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Harus ada dasarnya nih. Ini terutama di kita nih, kebiasaan netizen di kita nih ya. Kadang-kadang kalau kita mengomentari sesuatu ya, entah di Twitter, saya perhatikan di Twitter, di Facebook segala macam, kadang-kadang hanya membaca judulnya aja, ya. Kemudian di komentar yang macam-macam, tanpa kita membaca isi keseluruhannya. Padahal terkadang-kadang judul itu hanya untuk apa ya, menarik minat orang membaca selanjutnya. Kalau di media itu, judul adalah ibaratnya kalau di etalase tuh, kan gitu. Orang kalau etalasenya terlihat menarik, dia kan baru ke dalam tokonya kan. Nah, judulnya kayak gitu. Kalau judulnya sudah melihat menarik, orang akan membaca apa? Baru isinya gitu. Kalau judulnya sudah tidak menarik, orang biasanya akan malas membaca isinya. Nah, fungsi judulnya salah satu seperti itu. Jadi jangan-jangan teman-teman kalau misalnya di media sosial misalkan ada judul berita yang kira-kira wah ini bikin ini, ya teman-teman baca keseluruhan isinya dulu gitu ya, jangan mengkomentari segala macam. Karena tadi kita ada UU ITE tuh, hati-hati teman-teman ya. Yang kadang-kadang kalau komentar kita yang pedas yang tadi itu bisa terkena pasal-pasal itu ya. Apalagi kemudian ada screenshot, ada jejak digitalnya. Jejak digital itu juga tidak akan pernah hilang, teman-teman. Hati-hati nih, gitu ya. Teman-teman yang suka main bermedia sosial. Tidak hanya itu, jadi saya jadi ingat lagi. Tidak hanya kaitan dengan itu juga ya. Di luar konteks yang lain, teman-teman juga hati-hati ketika misalkan menggunakan smartphone atau HP ya teman-teman yang gunakan. Jangan apa ya? Jangan foto yang aneh-aneh ya. Atau bikin video aneh-aneh di HP teman-teman gitu. Kenapa? Kalau misalkan kadang-kadang gini teman-teman, kalau foto teman-teman kan biasa terhubung ke Google Foto ya.
Itu bisa kalau misalnya email teman-teman dihack gitu ya, ada orang lain bisa mengambil foto teman-teman di Google Foto itu foto teman-teman yang tidak layak misalkan bisa disebarluaskan. Gitu. Atau misalkan HP teman-teman rusak, ya. Nah, pihak yang membutuhkan servisnya itu kadang-kadang itu bisa memanjangkan foto-foto yang tersimpan di HP tersebut gitu. Bahkan untuk data-data yang sudah hilang sekalipun itu bisa dimunculkan kembali loh gitu. Soalnya saya pernah mencoba gitu ya. Cuman bukan di HP ya, di laptop saya. Ada beberapa data yang hilang. Ada namanya aplikasi namanya Andilet. Atau pasti teman-teman ngerti lah yang di Stemik gitu ya. Memunculkan hal seperti ini gitu. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Kita bermain dengan menggunakan smartphone, di media sosial. Kenapa? Karena begitu sekalinya keluar, jejak digital nggak akan hilang. Hati-hati gitu ya. Jadi menggunakan HP dengan secara bijak aja, gitu. Cara baik aja. Jangan macem-macem. Ya, gitu teman-teman. Oke, ada yang menanyakan dari materi kita pada malam hari ini? Nggak ada? Kalau tugasnya Pak, itu tugasnya nyebutin satu kasus aja atau lebih satu aja kan Pak? Minimal satu juga nggak apa-apa, satu aja, ya. Syukur-syukur ada buktinya, misalkan ada apa misalnya di Twitter atau di media yang kira-kira teman-teman anggap misalkan itu ada kasusnya ya. Gitu. Tapi kalau misalkan teman pada yang di sekeliling lingkungan ya nggak apa-apa juga gitu. Satu aja cukup sih sebenarnya, ya. Gitu Nida. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman? Baik, kalau nggak ada lagi, ini sudah waktunya sudah mau isya ya. Kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama.